profilnya. Sudah direkam, boleh dimulai? Baik, terima kasih Ibu. Baik, Pak Denny dulu, saya dulu sebagai Saya Koci dulu. oh, Pak Denny coach dulu, Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak Denny ya. Siap. Assalamualaikum Pak Denny, apa kabar nih? Waalaikumsalam Pak Ipan. Alhamdulillah saya baik, sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang dengar Pak Denny sehat. Kiranya ada apa gerangannya? Tiba-tiba Pak Denny ngajak berbincang ini. Mungkin ada yang itu Pak. Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas dan waktu istirahat Bapak mungkin ya. Apa Tidak apa-apa, mengganggu Pak? tidak Pak. Insya Allah tidak mengganggu Pak. Jangan sungkan, seperti ke siapa aja Pak. Kiranya apa yang ingin Bapak sampaikan? Alhamdulillah, terima kasih kalau Bapak berkenan. Begini Pak, kemarin pasca supervisi oleh pengawas, saya mendapat teguran dari kepala sekolah nih. Saya mau curhat. Begitu Pak. Oh gitu Pak. Kira-kira apa yang mungkin nanti Bapak bisa harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya saya sengaja menghubungi Pak Rifal itu supaya saya mendapat ketenangan sebenarnya. Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya kepada Pak Rifal. Kan biasa kita saling bertukar pikiran nih. Iya betul. Iya baik Pak. Nah tadi Bapak ingin mendapatkan ketenangan ya Pak ya. Nah mungkin ada yang ingin Bapak dapatkan lagi selain yang tadi yang Bapak sebutkan. Kira-kira apa? Mungkin saya bisa bantu Pak. Saya sih selain ketenangan yang saya harapkan, saya juga ingin dapat solusi gitu. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ada solusi yang didapat. Baik Bapak. Semoga Bapak nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini ya. Amin. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya itu seperti apa sih Pak? Mengapa Bapak sampai bisa ditegur sampai sama Bapak kepala sekolah? Mungkin bisa diceritakan kepada saya Pak. Menurut saya sih sebetulnya tidak terlalu serius sih kalau menurut saya Pak. Sebenarnya, tapi saya juga nggak heran juga kenapa saya ditegur. Oh, tidak terlalu serius ya Pak. Mungkin maksudnya seperti apa ya Pak? Itu Pak, waktu saya supervisi, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maaf nih Pak, proses kegiatan pembelajarannya itu bagaimana Pak? Apakah Bapak mungkin dinilainya kurang mengelola kelas dengan baik? Atau mungkin seperti apa sehingga kok Bapak bisa dikritik? Sepertinya sih waktu itu ya pengawas sekolah yang mensupervisi saya itu kurang berkenan kalau saya mengajar tidak dilengkapi dengan buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Waktu itu saya mengajar memanfaatkan sumber belajar lain dan tidak menggunakan buku teks. Ketika diingatkan pengawas, saya mencoba berargumen menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Namun argumen tersebut sepertinya membuat beliau sedikit tersinggung gitu Pak, dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Kemungkinan seperti itu. Jadi begitu ya masalahnya Pak. Maaf nih Pak nih. Kalau begitu mungkin izinkan saya nanya dulu deh sama Bapak. Nih selama ini kira-kira apa sih yang Bapak lakukan dalam kegiatan mengajar Bapak? Nah, Bapak biasanya dalam mengajar itu seperti apa? Gitu, Pak. Kalau mengajar saya biasanya menyajikan materi pembelajaran yang telah saya buat di media kantor kan Pak. Kan sekarang lagi ngetren nih sejak Ya, pandemi betul kan sekali, Pak. media ngetren, kemudian saya juga menggunakan video-video pembelajaran interaktif yang saya tayangkan. Lalu siswa bisa mengeksplor pemahaman dengan YouTube juga. Jadi saya tidak membatasi sumber belajar. Hanya saja memang pada saat itu saya tidak menggunakan teks. Bahkan untuk kuis saya tidak menggunakan puisi, tidak berbasis kertas. Jadi sudah les paper gitu. Sangat luar biasa sekali sih Pak. Emang sekarang kita dituntut jadi seorang guru yang modern ya Pak ya. Saya senang begitu banyak variasi belajar yang Bapak gunakan ini. Hampir semuanya juga berbasis digital.
Nah, lalu apa kelebihan yang dirasakan oleh Bapak nih saat menggunakan buku teks? Eh, saya merasa lebih bebas sih Pak. Sebetulnya kalau tanpa batasan, jadi saya tidak kaku gitu Pak. Ada patokan khusus, jadi saya bisa mengeksplor diri bebas, ya, secara bebas dalam menyampaikan materi. Dan menurut saya itu sesuai dengan implementasi dari Merdeka Mengajar, itu ada kebebasan dari guru untuk menyajikan materi Lalu asal tidak menyimpang dari bagaimana kurikulum. ya 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 betul, Pak. Nah, lalu bagaimana soal mungkin tadi kan Bapak dikritik ya, mungkin ada saran dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, apakah mungkin Bapak tertarik untuk menggunakannya? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup sih. Karena murid-murid sudah mudah dalam menyerapnya, murid-murid termotivasi, ya sejauh ini tidak ada masalah, dan saya pun tadi tetap dengan argumen saya tetap mengacu pada kurikulum gitu sebetulnya. Ya, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Nah, kemudian ada soal output, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil para murid itu kan beragam ya, Pak ya. Nah, dan cara belajarnya juga itu berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana soal outputnya nih, Pak? Oh iya betul juga sih Pak. Saya sebetulnya terpikirkan ke arah sana. Selama ini memang masih ada sih beberapa siswa yang hasil belajarnya kan kurang maksimal gitu. Sebetulnya ada sih sebetulnya problemnya. Ya, Pak. Nah, jika demikian seperti itu, Pak, maksud pengawas mungkin menyarankan Bapak menggunakan buku teks saat supervisi kemarin itu. Mungkin saja maksudnya untuk mengantisipasi hasil yang kurang maksimal tersebut. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya juga sih Pak. Saya pikirkan dan saya renungkan, ya ada benarnya juga apa yang disampaikan pengawas. Mungkin penggunaan buku teks bahkan bisa memperkaya referensi dalam mengeksplor materi dalam pembelajaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa siswa yang kurang maksimal tadi bisa terbantu tuh dengan kehadiran buku teks. Ya baru kepikiran sih setelah tadi Pak Rival memberikan arahan gitu ya. Ya, saya setuju, Pak. Ya, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Pak ya. Jadi semakin banyak yang kita gunakan, akan semakin baik pula mungkin nanti akan hasil yang tidak kita dapatkannya, Pak. Nah, sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Kiranya seperti apa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama karena tadi saya ditegur kepala sekolah, maka saya akan menghadap beliau dan meminta maaf. Kemudian ya saya menyampaikan maaf karena membuat kecewa pengawas ya. Jika memungkinkan saya juga ingin bertemu pengawas langsung supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Alhamdulillah ya Pak, langsung ke permohonan maaf dulu kepada dan menghadap kepada Bapak sekolah ya Pak. Nah, Langsung Pak Kepimpinan. lalu ya betul Pak. Lalu apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan kepada pengawas? Saya akan menyampaikan sama seperti halnya kepada kepala sekolah. Saya akan menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa saran yang beliau sampaikan itu sebetulnya sangat baik. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Ripal, saya juga akan sampaikan bahwa saya sharing dan saya mendapatkan sesuatu dari sharing tersebut. Berikutnya saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam lagi, termasuk menghadirkan buku teks gitu ya, tanpa terkecuali gitu ya. Semoga hal itu bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka untuk anak-anak. Mantap Pak, bagus sekali rencana Bapak. Saya doakan Allah berhasil. Lalu nih, bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Mungkin akan seperti apa? Itu juga saya pikirkan Pak. Setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Sumber belajar saya dalam mengajar gitu ya, termasuk sumber belajar anak-anak.
mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan itu akan tetap saya terapkan Pak, karena kan menambah lebih bagus daripada mengurangi. Mungkin ini akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya Pak. Wah, luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus sekali. Dan saya Terima kasih Pak. setuju dengan ide itu Pak. Alhamdulillah sekarang saya merasa tenang, kemudian menemukan solusi tadi ya. Betul Ternyata sekali Pak. sebetulnya bisa ditemukan juga solusinya ya setelah Iya. memang berbincang seperti ini sangat diperlukan supaya kita dapat memperoleh inspirasi. Jujur sebetulnya saya takut keliru dalam mengambil langkah, makanya saya berdiskusi dengan Bapak supaya saya bisa mengambil langkah yang baik, yang jernih dalam menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah Pak. Saya juga merasa senang dan bersyukur Pak. Pada akhirnya Bapak merasa tenang karena sudah menemukan solusi. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Mengenai rencana tersebut, saya memiliki komitmen melaksanakan rencana tersebut secepat-cepatnya. Kemudian saya juga akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengakomodir berbagai sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat mereka senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tentunya tanpa ada unsur paksaan. Berikutnya saya akan mencoba melibatkan mereka dalam pemilihan sumber belajar. Jadi saya akan mencoba demokratis menawarkan atau meminta pendapat mengenai sumber belajar apa saja yang mereka inginkan. Bagus sekali Pak. Supaya muridnya bergairah gitu maksudnya Pak. Iya betul Pak, betul sekali. Itu yang akan kita harapkan Pak ya. Nah bagus sekali, saya setuju sekali dengan Bapak dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Amin. Pak atas waktunya sehingga saya bisa sharing dengan Bapak ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Amin. Terima kasih Pak sekali lagi. Murid yang dirindukan itu guru yang dirindukan murid itu adalah guru yang hebat mungkin Pak ya. Amin. Semangat juga untuk Bapak, semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah satu. Sekarang kita gantian Pak. Siap Pak. Sekarang Bapak yang menjadi saya akan jadi. Baik, kita mulai ya Pak. Sudah siap Pak? Ya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Rifan. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Rifan. Pak Rifan bagaimana kabarnya? Murid-murid sehat-sehat semua di sana? Iya. Alhamdulillah Pak, Allah masih memberikan kesehatan yang baik untuk saya beraktivitas. Murid-murid pun di sekolah juga masih lucu-lucu. Kesukaan Bapak. Alhamdulillah. Seperti Pak Rifan ya, masih lucu. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf nih, tumben Pak Rifan mengajak saya diskusi ini. Ada apa sih? Boleh tahu? Iya Pak. Begini Pak Den, saya ini ditunjuk jadi pembina upacara oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti yang Bapak ketahui juga saya ini masih mengalami kesulitan dalam public speaking. Itu Pak. Oh begitu. Jadi minggu depan Pak Rifan ini akan menjadi pembina upacara ya? Mantap Pak. Dan Bapak kata tadi mengalami kesulitan tuh dalam public speaking. Iya betul sekali Pak. Saya masih Pak, jalan terus ya. Iya betul Pak. Aduh, betul sekali Pak. Jadi ketika saya berbicara suka gemetaran gitu Pak. Kadang jadi berbicara juga suka terbata-bata. Betul sekali Pak. Begini nih Pak Ipa, kan biasa ya kita ya kalau berbincang itu tentu ada harapan yang diinginkan ya. Kira-kira Pak Ipa ketika kita berdiskusi ini tuh harapannya apa gitu yang diinginkan Pak Ipa itu? Iya, setelah berdiskusi ini saya ingin itu solusi Pak dari kesulitan public speaking saya. Seperti itu Pak. Selain solusi, ada lagi nggak yang diinginkan ini?
biar kita Ada ada sih Pak. fokusnya tuh. Iya betul Pak. Ya, Ada sih Pak. Saya ingin mengetahui bagaimana sih menjadi seorang pembina upacara yang baik itu seperti apa? Gitu. Saya ingin mengetahui bagaimana caranya. Seperti itu oke, Pak. oke, oke. Pasti bisa lah Kak Rifa tuh. Ketika Amin Pak. percakapan Amin. parameter keberhasilannya yang Bapak harapkan. Kita di kita diskusi nih, kita diskusinya berhasil tuh. Apa harapan Pak Rifa Iya. tuh? Saya Menurut Bapak berharap sih, berhasil diskusi itu seperti apa nih? harapan saya Pak ya, ukuran keberhasilannya Pak. Saya berharap sih bisa bicara dengan baik, tidak terbata-bata ketika berbicara di depan halayak ramai, dan saya juga ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang pembina upacara yang baik. Mungkin seperti itu Pak. Keren sekali Pak, hebat pokoknya. Hebat sekali semangat Bapak. Yang penting kan kita semangat. Apalagi Pak Rifa guru muda itu semangatnya luar biasa. Bapak ingin agar bisa berbicara dengan baik di depan banyak orang dan bisa menjadi seorang pembina yang hebat, itu adalah semangat yang luar biasa. Menurut Bapak nih pada waktu sekarang ini kesempatan apa yang Bapak miliki? Menurut saya, Apakah ini yang sangat luar biasa atau bagaimana itu menurut Bapak? menurut saya pada waktu ini saya masih diberi kesempatan waktu mungkin ya Pak, masih ada waktu untuk melatih public speaking saya sebelum saya tampil menjadi pembina nanti upacara. Seperti itu mungkin masih ada waktu mungkin Pak. Saya waktu, alhamdulillah ya masih ada waktu ya. Jadi Iya, masih bisa punya kesempatan waktu. berarti Pak Rifa ya. Ya, Baik, menurut Bapak jika menggunakan skala 1 sampai 10 nih soal kemampuan public speaking Bapak ada di posisi berapa tuh kalau di angka nih 1 sampai 10 tuh? sepertinya saya berada di posisi 6 deh Pak kayaknya. Oh, Karena saya itu posisi masih merasa gugup gitu, gemetar ketika berbicara di depan orang banyak, melihat mata banyak melihat kepada saya suka gemetaran seperti itu Pak. ya kalau pemula ya wajar sih Pak. Ya, Namun betul. demikian tentu Bapak di dalam hati Bapak, di dalam pikiran Bapak, pasti Bapak punya kekuatan yang bisa Bapak gunakan untuk bisa mengatur kondisi Bapak ketika akan berbicara di depan orang banyak. Itu seperti apa? Ada sih Pak. Biasanya saya untuk mengatasi kegugupan ini biasanya saya suka menarik napas panjang agar tidak gugup. Dan kebetulan saya juga baru saja mempelajari ada suatu teknik namanya teknik stop nih Wow, untuk keren sekali. mengembalikan ya kesadaran penuh saya. Mungkin nanti bisa saya coba seperti itu Pak. Waduh, saya juga perlu belajar nih teknik stop. Iya Baiklah mungkin Pak kita Rifa, belajar bareng Pak. nanti berbagi ya. Iya kita Baik Pak begitu Rifa, nanti. kekuatan yang Bapak miliki tentunya bisa membuka peluang atau memungkinkan atau kemungkinan yang bisa diambil dalam menghadapi masalah ini, membuka peluang atau kemungkinan yang bisa diambil dalam menghadapi masalah ini. Menurut Bapak, peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil tuh dari kekuatan yang Bapak miliki? Iya, baik Pak. Menurut saya kemungkinannya nanti saya bisa menggunakan teknik stop tadi yang kita bahas tadi ya Pak. Ya, Dan saya juga bisa mungkin ketika saya menggunakan teknik ini saya bisa lebih tenang dan mungkin ketika saya tenang saya bisa lebih percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Itu mungkin Pak. mantap nih. Oke, baik Pak Rifa. Sekarang mari kita susun rencana ya. Pak Rifa pasti punya rencana mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Nah, menurut Bapak rencana apa yang akan Bapak lakukan nih? Kan tadi sudah ada waktu, Ya, masih ada waktu katanya pasti punya rencana tuh di ya, betul sela-sela Pak, waktu betul, itu. betul Pak. Betul. Rencananya ini saya akan mencoba gitu Pak melatih public speaking saya gitu. Nah, saya akan coba dengan dua cara. Mungkin yang pertama itu dengan cara mandiri. Jadi, saya kalau dengan mandiri saya akan melihat mungkin literasi-literasi, kemudian melihat di YouTube bagaimana sih membuat public speaking yang baik. Kemudian cara yang kedua, saya akan coba mungkin istilahnya berkolaborasi gitu Pak. Jadi saya nanti akan meminta masukan, kemudian bantuan, kemudian saya akan mencoba praktikan dengan rekan sejawat saya nih. Terus bagaimana mengatasi rasa gugup, itu Pak, gemetar ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, kemudian nanti juga ketika saya mungkin pada saat hari hanya saya jadi pembina upacara,
saya sudah siap dan bisa percaya diri seperti itu, Pak. Wih, rencana yang mantap dan luar biasa pada saya suka tuh rencana itu. Mungkin kalau segera dieksekusi itu luar biasa ya, Mantap, waktunya Kak. semakin mantap. Karena waktu masih ada, Amin, amin. saya yakin Pak Rifa berhasil. Nah, dalam Amin. melaksanakan rencana tersebut, apa yang harus Bapak persiapkan dan siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam mencapai tujuan itu? Apa yang Ya, Bapak baik, Pak. butuhkan itu? Baik, untuk persiapan pasti yang utama dan pertama saya akan mempersiapkan diri saya sendiri dulu dalam menguatkan kemampuan public speaking saya, dan tentunya juga saya pasti membutuhkan bantuan dan dorongan dari rekan sejawat yang lain gitu. Dan tentu saja yang terakhir saya juga pasti akan meminta bantuan doa dari keluarga saya mungkin Pak, agar lebih lancar dalam berkegiatan. Luar biasa ya, karena doa itu adalah sesuatu yang penting ya, Betul sekali Pak. menjadi kekuatan tersendiri Pak Rifa ya. Luar Iya biasa, betul Pak. sangat luar biasa menurut saya ini. Nah, lalu apakah Bapak memiliki strategi dalam mewujudkan Hmm, rencana itu? Lebih spesifiknya ya ke strateginya bagaimana iya itu? betul Pak. Strategi apa ya? Kalau strategi pasti tentu saja ada Pak. Jadi agar saya bisa tampil percaya diri dan bisa berbicara dengan lancar mungkin nanti Pak, saya akan memantapkan dulu kemampuan public speaking saya, kemudian melalui latihan yang giat, nah, dan Wah, ketika kegiatan upacara bendera nanti, saya akan membuat catatan-catatan kecil mungkin ya Pak, biar nanti tidak lupa apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan isi dengan poin-poin pentingnya yang ingin saya oh sampaikan. iya, Seperti itu iya, Pak. iya, iya. Ini salah satu teknik ya dalam berpidato ya, keren sekali nih. Iya, betul. Mantap nih ya. Eh, catatan-catatan kecil itu pasti, dengan catatan itu pasti Bapak tidak akan kesulitan ya, saya yakin. Bapak bisa bicara di depan orang, di depan orang banyak ya. Dan mayoritas kan sebetulnya siswa ya Pak ya. Iya, Nah, betul untuk Pak. mewujudkan tujuan Bapak tadi, kiranya Bapak membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk Hmm. Karena strategi waktu tersebut? kegiatan upacara itu minggu depan, Pak. Nah, Jadi saya punya waktu 1 minggu saja, Pak. wah, cukup lama Dan ya. dari 1 minggu ini saya mungkin harus lebih giat lagi dalam menguatkan kemampuan public speaking saya ini mungkin, Pak. Seperti itu Baik, cuma 1 minggu. baik, Ya, baik. Dalam waktu 1 minggu ya Pak ya, dengan waktu yang sedikit dan strategi yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak ukuran keberhasilan dari rencana itu apa? tentu saja, Ukuran Pak, ukuran keberhasilan. keberhasilan dari rencana saya Hmm. itu nantinya harus bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik, gitu ya, Pak ya. Dan nanti saya bisa tampil percaya diri ketika menjadi pembina upacara pada kegiatan upacara bendera hari Senin nanti, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Setiap rencana pasti memiliki hambatan ya Pak ya. Ya, betul sekali, Pak. Saya optimis sih Bapak bisa ya. Tapi ini Amin, saya amin, Pak. ingin bertanya nih, setiap rencana kan pasti memiliki hambatan atau gangguan. Menurut Bapak, bagaimana kalau ada hambatan ya, bagaimana mengatasi hambatan atau gangguan? Hambatan nih, Pak. Contohnya, ya kalau ada hambatan. Iya, betul, Pak. Jadi mungkin nanti ketika saya eh, mencari rencana tadi, untuk mewujudkan rencana tadi, Pak, pasti hambatan itu selalu ada, pasti muncul. Contohnya seperti mungkin malas, kemudian Betul. waktu yang bertumpang tindih mungkin dengan kegiatan yang lain seperti mengajar gitu. Dan saya juga akan berusaha maksimal mengatasi rasa malas yang tadi, dan saya akan berusaha membuat jadwal prioritas nih Kak, agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya latihannya jalan, kemudian jadwal mengajar juga akan berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Ya Bapak sudah terbuka tentang hambatan, sudah memprediksi hambatan-hambatannya dan saya yakin Bapak bisa mengatasinya ya. Ini Amin sangat Pak, amin. mantap dan baik sekali. Amin. Segala rencana yang Bapak buat semoga bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, lalu Amin. menurut Bapak nih apa komitmen yang bisa Bapak lakukan? Karena harus Komitmen ada ya Pak ya. komitmen ya biar Ya betul sekali agar bisa bertanggung jawab ya Pak ya. Jadi betul. komitmen saya mungkin terhadap rencana yang akan saya lakukan, saya akan berusaha mungkin semaksimal mungkin mempelajari public speaking yang baik, gitu Pak. Kemudian latihan yang sangat keras mungkin Pak ya dalam mempraktikkan public speaking ini. Dan saya juga akan bertanggung jawab terhadap jadwal prioritas yang sudah saya buat. Seperti itu mungkin Pak. Keren bener Pak Rifa ini.
Tidak salah saya nih diskusi dengan Pak Rifa nih, luar biasa, pemuda yang luar Gimana? biasa. Menurut Bapak nih ya, eh, siapa kiranya yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen tersebut? Kan butuh partner mungkin ya, tadi Betul ya kata Pak. Bapak Betul, betul ada Pak. rekan sejawat katanya, gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi tentu saja Pak, yang pertama itu pasti untuk membantu terhadap komitmen saya, yang pertama saya diri saya sendiri, gitu, Pak. Ya, Kemudian kalau di sekolah mungkin saya ada rekan sejawat yang akan membantu dalam berkomunikasi, dan kalau misalkan di rumah mungkin ada istri saya yang akan mengingatkan dan menegur bila saya mulai malas ataupun menyerah, gitu Pak. luar biasa ya. Ternyata Iya, ada orang-orang yang menopang Pak Rifa dari belakang ya. iya Baiklah Pak betul. Rifa, saya doakan mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik, dan ketika Mungkin kegiatan upacara bendera hari Senin nanti Bapak bisa lancar dan tidak ada gangguan. Bapak bisa menjadi seseorang yang kuat dalam public speaking-nya dan dapat menjadi seorang pembina upacara yang baik dan sukses nanti. ya amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Pak. Ya, Alhamdulillah setelah berbincang dengan Bapak, saya menjadi tercerahkan dan mampu mungkin alhamdulillah. nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rita, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alamin. Terus Pak, Alhamdulillah. iya, sudah selesai. Oke. Bapak merekod nggak Pak? Merekam? Katanya nggak bisa sih? Bapak merekam? Enggak? Oh, saya merekam Pak. Nanti saya kirimin rekamannya Pak. Oke. Atau Bapak Rita yang mau ngedit? Tadi 30 sampai jam menit, berapa ya Pak ya? 30 menit, pokoknya jatah berdua ini. 30 menit berarti sampai jam Tadi tuh 15.30 atau sampai berapa ya? ya 5 menit lagi ya. Iya, 5 menit lagi. Kata Bolis tadi 30 menit. 15.30 kembali ke ruang utama katanya Pak Rita. Oh iya, siap, siap Pak. Berarti ada 5 menit lagi. 5 menit ini mau kita gunakan untuk membahas ini aja Pak ya? Refleksi? Membahas refleksi Pak. Ya, Boleh, boleh. boleh. Jadi nanti ketika kumpul refleksinya udah beres. Ya, nanti di Refleksi itu coach. aja ya, refleksinya biar gampang, via Ya, WA aja kirimnya ya. boleh Pak. Misalnya refleksi saya tentang Yang tadi apa ya? Paritan, Refleksi dari coachingnya ya, Pak. Nanti saya ya WA saja Pak dari ya. saya juga akan mau WA. Paritan Boleh, itu boleh keren. siap Pak. Kalau kegiatannya, alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Pak. Cuma Alhamdulillah saya lancar banget Pak. pencahayaan di saya kurang bagus nih, lagi redup. Ya, Agak gelap saya oh ini. Pak, ganti Sudah ini sudah Pak. Saya juga sudah, sama Pak. sudah beli kamera kan? Oh, udah beli cam di apa sih namanya? Kayaknya sih Eh, laptopnya Webcam. diganti. Ya, Laptopnya harus diganti kayaknya. saya juga pakai punya sekolah Pak. Kalau tadi itu sebenarnya mau di ruangan di kantor, cuma lagi ada rapat yang SMA terbuka gitu. Oh, ya, tempat terbuka masih Saya jalan. Saya terpaksa juga masih jalan Pak. Induknya kan masih DSM 2 induknya. ya Tapi masih saya sudah berjalan. tidak megang lagi sekarang. Mau nggak megang TKB? Ayo atau gabung lagi, ada lagi. Iya. Ini kan TKB-nya di ini Pak. Ya sekarang sekolah-sekolah yang akan datang ini adalah ahli di bidang SMA apa sekolah terbuka. Mungkin gara SMA terbukanya akan kembali mencuat. Belum datang sih, baru sertifikat tadi hari ini ya sudah sertifikat di KTB. Refleksinya mau saya ketik aja ya, kirim ke. Oh, boleh Pak. Saya cari casan dulu, kita takut login. Sudah cukup ya? Ya, siap Pak. Kita kembali lagi ke rumah aja Pak. Ya. Udah ini. Siap. Terima kasih Pak Ipa. Ya, sama-sama Pak. Makasih juga Pak, masih banyak. Saya izin lift Pak.